Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi di channel kami, Said Mahdi bin Yahya Official. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe segera ya, karena subscribe itu gratis. Baik, yang mudah-mudahan yang senantiasa stay di channel kami, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan juga Allah berikan bahagia dunia dan akhirat. Oke, kali ini kita bahas dua perkara yang kita bahas. Ya, perkara yang pertama, kenapa sih Israel ditolak di Indonesia? Nah, ini ramai ini di sosial media. Anda liatin, scroll berita-beritanya, Anda lihat katanya. Itu kan cuma sebuah permainan. Ya, itu cuma sebuah permainan. Ngapain kok ditolak? Ngapain kok dicampur adukan dengan agama? Ngapain kok dicampur adukan dengan politik? Nah, ini nih. Ini orang yang berkata begini berarti belum paham tentang kedaulatan sebuah negara. Negara kita ini negara yang berdaulat, ya. Kalau misalkan kita keterima, ya, kalau misalkan kita terima, kita kan negara yang berdaulat, kita terima sebuah negara yang bahkan mungkin kita sendiri nggak mengakui Israel itu adalah sebuah negara, paham nggak? Ya, Israel itu bukan sebuah negara, Israel itu penjajah, Israel itu teroris. Ya, sekarang bagaimana antum bisa mengatakan itu hanya sebuah permainan, ya? Oke, katakan misalkan contoh gini. Oh, itu kan Bib, ini kan cuma hanya sebuah permainan, Bib. Ngapain kok dipermasalahkan? Oh, jadi nyawa mereka, darah-darah mereka, jutaan nyawa yang telah melayang, bahkan ada seorang yang paham tentang tata negara bilang nggak tahu deh jumlahnya saking banyaknya tuh korban-korban jiwa yang meninggal. Bahkan Anda baca di berita, dari tahun 2008 sampai tahun 2021 saja korban jiwanya ada berapa? Ada sekitar 5.000 kurang lebih yang meninggal, ya. Di antaranya 1.000-nya adalah bayi, anak-anak kecil yang meninggal. Coba bayangkan, di mana hati nurani Anda, di mana rasa jiwa sosialnya Anda sebagai manusia, ya. Kalau misalkan Anda bilang Anda ini, kalau misalkan Anda merasa masih diri Anda manusia, kenapa Anda mungkin rela melihat mereka bermain bola di kita, ya, di Indonesia mereka bermain bola dengan keringat mereka. Ya, padahal Anda tidak sadar bahwa ada darah saudara Anda yang muslim ini di Palestina, ya, dibantai dengan ditumpahkan darahnya. Ya, berapa banyak anak-anak yang yatim, berapa banyak anak-anak yang piatu sebab orang tuanya meninggal, dibunuh dengan dengan sadis oleh orang-orang Israel. Kalau saya pribadi nggak ngakui itu negara Israel ada sebuah negara. Saya mengakui mereka, tapi mengakui sebagai teroris, mengakui sebagai Zionis, mengakui sebagai pembunuh berantai, pembunuh tersadis yang ada di dunia. Itu saya ngakui itu. Makanya buat teman-teman sekalian yang ada di Indonesia yang cerdas, itu hanya sebuah permainan. Sedangkan di Palestina nyawa yang dikorbankan. Bisa jadi negara berikutnya adalah negara Indonesia yang akan mereka jajah. Hati-hati, mereka ini pinter datang, ya. Mereka ini sejarahnya Israel nih, orang Yahudi datang ke Palestina dengan bersilaturahmi, bertamu, meminta tempat, diberikan tempat oleh orang-orang Palestina, ya, kemudian dijajah, diambil, dan dinamai negaranya sebagai negara Israel. Padahal itu semuanya negara Palestina, nggak ada Israel di dunia tuh, nggak ada Israel, nggak ada negara Israel, nggak ada. Yang ada Palestina, tapi diambil tanah Palestina tersebut, kemudian diklaim oleh mereka dijadikan sebuah negara. Tuh, antum harus pahami. Makanya antum sebagai orang Indonesia harus cerdas, dipakai otaknya, dipakai akalnya, pelajarin sejarahnya, kemudian pahami undang-undang 1945 dengan sebenar-benarnya, bagaimana negara yang berdaulat itu, pahami itu, ya. Maka dari itu alhamdulillah saya bersyukur dan saya mengapresiasi, ya, siapapun orang-orang daripada pejabat-pejabat negara kita yang menolak kehadiran Israel di Indonesia. Ya, saya apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa amanah meneruskan daripada estafet perjuangan bangsa, negara, dan juga rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, terkait berita Habib Bahar. Nih, kalau udah ngomongin Habib Bahar, kenapa ya? Banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang kafir tuh kayaknya kepanasan gitu. Ya, kenapa sih? Harusnya yang kepanasan tuh hanya iblis. Ya Allah, tobat ente. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih sebenci itu dengan Habib Bahar? Ada apa? Sampai-sampai
pegawai Bandara Soekarno-Hatta, security khusus yang ada di Soekarno-Hatta dipecat, 3 orang yang dipecat gak tanggung-tanggung. Tapi setelah Ana baca, ini beritanya ada sangkut pautnya dengan si Desi. Ya Allah, Desi, kapan tobatnya lu, Des? Ya, Denny Siregar. Ya, diduga Denny Siregar nih memang Syiah. Jadi wajar kalau misalkan memang ada pemecatan gara-gara itu orang, ya wajar. Karena memang ini orang satu sangat benci dengan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ya subhanallah, padahal nih gini ya, yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta itu bukan hanya 1-2 orang ya, 1-2 orang habaib, 1-2 orang ulama, melainkan banyak yang datang kemudian disambut di video mereka bersalaman. Lah ini bersalaman dengan Habib Bahar, ngawal Habib Bahar, kemudian dipecat, gak masuk akal. Makanya wajar kalau dikatakan ini orang mereka nih yang mecat, ya pokoknya orang-orang yang mecat aja berikut kelompok-kelompoknya semuanya ada tuh yang ada di Bandara Soekarno-Hatta oknumnya ya. Mereka nih lebay, mereka nih zalim. Kok sampai sebegitunya sih? Mereka melupakan jasa-jasa para pekerja. Mereka enak tumpang kaki santai pekerjaannya yang capek, kemudian ketika yang mereka pikir ini melanggar SOP-nya, kemudian mereka pecat dengan sewenang-wenang, dengan seenaknya saja. Ini apa ya, petinggi-petinggi durjana apa bagaimana nih? Lagi cari muka apa bagaimana? Astagfirullahaladzim. Kesian loh mereka ini, punya anak, mungkin punya istri, keluarga yang perlu dinafkahi. Kemudian Anda putuskan rezekinya. Desi hebat ente orang ya. Dosanya ente orang udah bergunung-gunung dah tuh. Cepetan ente tobat ya. Ente minta maaf dah tuh, kalau bisa jangan sampai dipecat. Ambil lagi deh tuh untuk ini nih, untuk khususnya untuk pihak Bandara Soekarno-Hatta, diambil lagi tuh, sayang ya, sayang. Mereka tuh luar biasa menyontohkan adab ilmu kepada kalian tuh ya gak, yang mana salah apa sih mereka cuman salaman sama seorang guru, memuliakan guru ya kan. Kemudian setelah memuliakan guru tersebut mereka dipecat, 3 orang sekaligus tuh dipecat. Ntar nggak menutup kemungkinan nih kalau ada siapapun lagi nih, mau dari pejabat, mau dari aparat, ataupun pekerja biasa, atau pekerja internasional sekalian gitu mungkin ya. Bener ya? Nanti kalau ada hubungan dengan Habib Bahar atau dengan Habib-Habib lain, misalkan contoh, kemudian dipecat. Ada apa sih? Kotor banget tuh hati ya. Ya Allah, jangan muka doang yang dibersihin, hati juga dibersihin. Jangan perut doang yang dikasih makan, hati juga dikasih makan. Ya, subhanallah, luar biasa sekali Anda ya. Ya kita doakan mudah-mudahan yang telah dipecat pekerjaannya siapapun, karena banyak, ini bukan hanya ini saja. Cuman kali ini memang Ana bahasnya baru hal ini aja nih, baru yang pegawai bandara aja nih yang kita bahas. Ya karena banyak banget, bahkan ada anggota TNI ya dan lain sebagainya tuh yang dipecat ya gara-gara kedekatannya dengan HBS. Subhanallah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat orang-orang yang benci dengan zuriyah Nabi SAW. Hati-hati, udah sering Ana bilang, orang yang benci keluarga Nabi matinya bakal su'ul khatimah. Jangankan bau sorga ya, jangankan sorganya, bau sorganya aja haram buat dia. Hurrimas syafaati kata Nabi ya. Orang yang benci kepada keluarga Nabi itu diharamkan syafaatnya Nabi. Ya, udah nyium bau sorga kagak, syafaat Nabi kagak bakal dapat, udah di neraka tempatnya deh. Orang-orang yang benci daripada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta ridho, minta maaf kalau saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak atau wakaf ini gak cuman hanya untuk kalian saja, mungkin bagi orang tua yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal, atau untuk siapapun dihadiahkan, insya Allah akan sampai kepada yang dituju. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyenangkan Nabi Muhammad SAW melalui berwakaf untuk pembebasan tanah Anwarul Mustafa di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.